Bisakah sebuah ordo religius lahir dari hati yang sederhana, bukan dari kekuasaan, tetapi dari ketaatan total pada Kristus? Santo Gilbert dari Sempringham membuktikannya. Ia lahir di Sempringham, Lincolnshire, Inggris, dan sejak muda menempuh pendidikan klerikal hingga ditahbiskan sebagai imam. Namun alih-alih mengejar kemuliaan duniawi, ia justru mengabdikan hidupnya untuk mendidik, melayani, dan memberi. Ia mengajar di sekolah gratis, dan membina anak-anak muda dalam kesalehan dan ilmu pengetahuan. Ketika ayahnya menyerahkan hak patronase dua paroki kepadanya, Sempringham dan Therington, pada tahun 1123, Gilbert memilih jalan yang tidak biasa. Seluruh pendapatan parokinya, ia berikan kepada kaum miskin, menyisakan hanya sedikit untuk kebutuhan dasarnya sendiri. Umat yang ia layani pun dikenal di mana-mana sebagai orang-orang yang hidup saleh, buah dari pembinaan rohaninya. Titik balik besar datang ketika 7 perempuan suci meminta bimbingan hidup religius darinya. Gilbert menyusun aturan hidup bagi mereka dan membangun tempat tinggal khusus di dekat gerejanya. Ketika beberapa pria kemudian bergabung, Gilbert menyusun aturan baru. Dari sinilah lahir Ordo Gilbertin, satu-satunya ordo religius asli Inggris, yang kemudian diakui secara resmi oleh Paus Eugenius yang ketiga. Hidup pribadinya mencerminkan cinta sejati kepada Kristus. Makanan hariannya hanya akar-akaran dan sayuran. Ia tidur sambil duduk, mengenakan pakaian kasar, dan menghabiskan malamnya dalam doa panjang. Di meja makannya selalu ada satu wadah khusus, the plate of the Lord Jesus, tempat ia sisihkan makanan terbaik untuk orang miskin. Ia bahkan pernah difitnah, membantu Santo Thomas Becket dalam pengasingan. Ia memilih dipenjara daripada menyangkal, karena tak ingin mengingkari kebenaran, meskipun itu berisiko bagi dirinya dan ordo yang ia bangun. Ia wafat dalam usia 106 tahun, pada 3 Februari 1190. Mukjizat di makamnya diselidiki dan disahkan oleh pihak gereja, dan ia dikanonisasi oleh Paus Innocentius yang ketiga pada tahun 1202. Mengenai hari pestanya, beberapa sumber mencatat tanggal berbeda 4 Februari, 11 Februari, bahkan 16 Februari. Namun, tanggal 4 Februari adalah yang paling umum digunakan dalam liturgi modern dan kalender resmi Gereja Anglikan. Sementara itu, 11 Februari disebut dalam Catholic Encyclopedia, edisi awal abad ke-20 sebagai versi kalender Romawi saat itu. Dan 16 Februari muncul dalam perayaan lokal di beberapa wilayah Inggris seperti Northampton. Satu hal tak berubah, Santo Gilbert dikenang sebagai pelindung kaum miskin dan komunitas religius. Kita belajar dari beliau. Kerendahan hati dan ketaatan pada Tuhan bisa menghasilkan buah yang tak lekang oleh waktu. Santo Gilbert, doakanlah kami.